Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Elfalizwani SPD, guru kimia di SMA Negeri 1 Tapung. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.1 A6 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang akan dipelajari adalah filosofis pemikiran KHD dan implementasinya pemikiran KHD di sekolah. Nah, siapa yang tidak tahu dengan Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Uri Handayani, di mana semboyan ini memiliki makna bila berada di depan, hendaklah guru memberikan teladan yang baik. Para pendidik harus senantiasa mengupayakan bimbingan kepada para siswanya untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan dan menjadi panutan. Dan juga, bila di tengah hendaklah memberikan dorongan atau inisiatif. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat para siswa untuk terus menorehkan karya. Dan bila di belakang hendaklah memberi dukungan. Seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan, bimbingan, atau arahan kepada seluruh siswanya. Sebab bila siswa tidak memiliki semangat untuk belajar atau mengalami kesulitan, para pendidiklah yang harus pertama menyemangati mereka. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah taman, pendidik sebagai petani, dan anak sebagai benih-benih tanaman. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, berbeda jenis tanaman, berbeda pula perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak ya. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, peran pendidik di sini adalah menuntun sebagai petani, mengerti kodrat alam dan kodrat zaman dari anak, perubahan budi pekerti, dan berpihak kepada anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semuanya yang baru itu baik, perlu diselaraskan dahulu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak ada hubungannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi.
Yang bisa kita lakukan menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi dan mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Itu berhubungan dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Implementasi di sekolah saya adalah yang pertama, pembiasaan literasi, kemudian mencari bakat minat siswa, dan pembiasaan 3S. Nah, di sekolah kami, pembiasaan literasi dilakukan di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Kemudian ada ekskul drum band, kemudian ada rohis yang dilakukan oleh kewanitaan waktu saat sholat Jumat. Nah, pembiasaan tadi akan menumbuhkan karakter baru bagi anak. Di sekolah kami, pembiasaan literasi, anak-anak selalu akan melakukan literasi di pojok baca, kemudian melakukan penemuan sendiri, kemudian pembiasaan sopan santun, bersalaman sebelum masuk kelas, penggunaan IT, dan pembazaran teknologi tepat guna yang dipasarkan pada saat ada kegiatan di sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.